Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nita Saputri, NIM O1A120-187, kelas D, jurusan farmasi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasi. Pencernaan secara umum. Pencernaan adalah menyederhanakan molekul besar menjadi molekul kecil yang dibawa oleh darah ke sel-sel tubuh, dan pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses suatu zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik suatu zat menjadi nutrisi. Pencernaan biasanya dibagi menjadi dua, aktivitas mekanik dan kimia. Proses yang terjadi pada masing-masing organ pencernaan. Yang pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai terhadap makanan memicu pelepasan cairan pekat bernama liur yang melembabkan makanan saat berada di dalam mulut, membuatnya mudah untuk dikunyah dan ditelan. Liur juga mengandung enzim yang mulai memecah sejenis karbohidrat di dalam makanan yang bernama pati. Otot rahang yang kuat bekerja bersama gigi untuk memotong dan menghaluskan makanan hingga menjadi cukup lembut dan lembab untuk ditelan. Lidah kuncup pada lidah mendeteksi 4 rasa utama di dalam makanan, yaitu asin, pahit, manis, dan asam. 2. Kerongkongan atau esofagus. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot-otot khusus menyerupai katup yang disebut lower esophageal sphincter. Katup ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. 3. Lambung. Lambung adalah kantong otot lentur dan dapat mengembang saat terisi. Lapisan lambung menghasilkan cairan pencerna yang disebut getah lambung. Getah ini mengandung enzim. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan atau minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. 4. Pankreas. Pankreas merupakan kelenjar berwarna putih yang berhubung erat dengan usus dan 12 jari. Sel-sel kelenjar dalam pankreas menghasilkan getah pankreas yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Getah pankreas mengandung zat-zat seperti A. Natrium bikarbonat, B. Enzim amilase, C. Enzim tripsin, D. lipase. 5. Kantung empedu. Hati atau liver akan menghasilkan cairan empedu kemudian menyimpan di dalam kandung empedu. Cairan empedu terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak ketika proses pencernaan makanan berlangsung. Cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. 6. Usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus ciame di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Gerakan yang disebut peristatik usus ini terjadi kontraksi dan relaksasi jaringan otot di dinding usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, usus kosong, dan ileum bagian terakhir, dan usus halus. Ketiga usus halus memiliki tugas masing-masing dalam memproses makanan. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. 7. Usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi yang terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicerna akan meningkatkan sisa atau limbah yang disebut tinta atau fast feces.
Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yang perhentiannya terakhir pada saluran pencernaan ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus. Anda akan merasakan mulut dan muncul dorongan untuk buang air besar. Proses pengolahan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Enzim yang terlibat pada organ pencernaan. 1. Enzim yang terdapat pada liur berfungsi sebagai memecah sejenis karbohidrat di dalam makanan yang bernama pati. 2. Enzim pepsin yang memecah protein dalam makanan dan juga asam klorida yang membunuh kuman dan membantu kerja pepsin dalam menyerang protein. 3. Enzim yang terdapat pada getah pankreas yang mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. 4. Enzim amilase berfungsi merombak amonium menjadi maltase dan glukosa. 5. Enzim tripsin berfungsi memecah molekul protein menjadi asam amino. 6. Enzim lipase berfungsi memecah lemak dan menjadi asam amino lemak dari gliserol. Penyakit yang menyebabkan gangguan enzim pencernaan: gangguan metabolik, penyakit Gaucher, gangguan pankreas kronis, radang pankreas, kanker pankreas, penyakit Crohn, cystic fibrosis, gangguan pemulihan pasca operasi pankreas. Gangguan pankreas kronis dan cara mengatasinya. Pada penderita pankreatitis kronis yang memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol dapat memicu nyeri perut yang ringan hingga sedang dan parah. Peradangan yang berlanjut akan semakin merusak kelenjar pankreas dan semakin mengganggu fungsinya dalam menghasilkan enzim pencernaan dan insulin. Pada tahap lanjut akan muncul keluhan dan gejala berupa hilang nafsu makan, mual dan muntah terus-menerus, berat badan turun tanpa sebab, gejala diabetes seperti sering merasa haus, mudah dan lelah, dan meningkatnya frekuensi buang air kecil. Pengobatan pankreatitis kronis. Tujuan pengobatan pankreatitis kronis adalah untuk mereda nyeri, mengatasi penyebabnya, dan menangani gangguan akibat penurunan fungsi kelenjar ini. Meskipun kerusakan pankreas tidak dapat disembuhkan, namun pengobatan dan mengurangi keluhan yang dialami oleh penderita dan mengatasi gangguan yang disebabkan oleh tidak berfungsinya pankreas. Beberapa metode pengobatan pankreatitis kronis adalah perubahan gaya hidup. Dokter akan meminta pasien untuk berhenti mengonsumsi minuman beralkohol dan berhenti merokok melalui konseling atau terapi jenis obat yang diberikan meliputi obat pereda nyeri, mulai dari paracetamol, antiinflamasi, non-steroid, hingga obat golongan opioid seperti kodein atau tramadol. Tambahan obat untuk membantu mengurangi nyeri seperti amitriptyline dan gabapentin. Suplemen pengganti enzim pankreas, obat golongan steroid pada pasien pankreatitis kronis yang disebabkan oleh penyakit autoimun, insulin bila pankreatitis kronis menyebabkan pasien diabetes.